Mahasiswa di Sanggau dibunuh teman kos gara-gara cekcok perkara utang Rp700.000. Nasib tragis seorang mahasiswa di Sanggau, Kalimantan Barat dibunuh teman kosnya setelah cekcok perkara utang. Jasad mahasiswa bernama Melki, 18, ini disimpan pelaku di kamar kos dengan membungkusnya pakai karung. Kamar kos tempat menyimpan jasad itu di Gang Bengkawan, Jalan Bujang Malaka, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Terungkapnya pembunuhan mahasiswa tersebut bermula dari keluarga korban yang mencari keberadaan Melki warga Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Orang tua korban lantas menghubungi pemilik kos, namun Melki tidak ada di indekos tersebut. Karena curiga, pemilik kos lantas menghubungi tetangga kos Melki, WF, 24, warga Dusun Gombang, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Alangkah terkejutnya pemilik kos, karena WF justru mengaku telah menghabisi nyawa Melki dan menyimpan jasadnya di kamar yang dia sewa. Setelah dicek ternyata benar, jasad Melki terbungkus karung dalam kamar kos tersebut, Kamis, 1 Januari 2026. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono melalui Kasat Reskrim AKP Faris Kautsar Rahmadani mengungkap kronologi ditemukannya jasad mahasiswa tersebut. Menurut dia, kasus ini terungkap bermula dari orang tua korban menghubungi pemilik kos sekitar pukul 11.26 WIB untuk menanyakan keberadaan Melki. Merasa curiga karena korban tidak berada di kamarnya, pemilik kos kemudian menghubungi WF yang menempati kamar di sebelah korban. Tak disangka, WF justru mengirimkan pesan WhatsApp yang mengakui telah membunuh korban dan menyimpan jasadnya di kamar kos yang ia sewa. Informasi tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian melalui SPKT Polres Sanggau untuk ditindaklanjuti secara hukum. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025. Kejadian bermula dari pertengkaran antara korban dan pelaku yang dipicu persoalan utang sebesar Rp700.000. Pertengkaran berujung pada kekerasan fisik, di mana pelaku memiting leher korban, menjerat menggunakan tali tambang, serta memukul kepala korban hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku membungkus jasad korban dengan karung putih dan sempat berniat membuangnya. Namun rencana tersebut gagal dan jasad korban ditinggalkan di dalam kamar kos. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario 125 milik korban. Kendaraan tersebut digadaikan di wilayah Pal 6, Ngabang, Kabupaten Landak, dengan nilai Rp7,5 juta melalui komunikasi via aplikasi Facebook Messenger. Pelarian pelaku berlanjut dengan menumpang truk dan menyewa mobil hingga kembali ke kampung halamannya. Berkat koordinasi lintas wilayah dan kerja cepat aparat kepolisian, terduga pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polres Sanggau sekitar pukul 1 WIB dini hari, Jumat 2 Januari 2026, di rumah orang tuanya di Kabupaten Landak. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 karung putih, kabel listrik, tali tambang, ikat pinggang, kalung, pakaian korban, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Faris Kautsar Rahmadani menegaskan, pengungkapan cepat kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Sanggau dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami bergerak cepat sejak menerima laporan. Berkat kerja keras tim dan koordinasi lintas wilayah, terduga pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Sanggau untuk menjalani proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tegasnya dikutip Tribun Lampung Co.id dari Tribun Pontianak Co.id. Kasus ini kini masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk pendalaman lebih lanjut, termasuk penetapan pasal dan kelengkapan berkas perkara. Baik, memang betul kemarin tanggal 1 Januari 2026 terjadi tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana kronologisnya adalah pelaku ini adalah tetangga satu kos dengan korban. Cerita awalnya adalah korban ini memiliki hutang dengan pelaku senilai Rp700.000. Kemudian pelaku menagih kepada korban uang tersebut karena mau dipakai untuk pulang kampung. Kemudian korban bukannya mengembalikan malah memaki pelaku dalam hal ini. Kemudian ada korban melempar rokok dan sempat membuat kedua belah pihak berkelahi di dalam kamar pelaku. Pada saat perkelahian, pelaku memiting korban di bagian leher, kemudian meraih tali tambang yang terkait di ember
kemudian melilitkannya ke leher korban. Ketika dililitkan, ditekan badannya ke bawah sambil ditarik talinya sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengikat korban dengan kabel dan tali, kemudian memasukkannya di dalam karung. Setelah dimasukkan di dalam karung, ditinggal di kamar pelaku, kemudian dia keluar dari kos dan pulang kampung ke daerah Landak. Baik, hubungan tersangka dengan korban hanya sebatas tetangga dalam satu kos karena kamar mereka kebetulan bersebelahan. Pelaku ini baru masuk dalam kos tersebut pada tanggal 7 Desember 2025, jadi belum lama, dan korban ini sudah lebih duluan di dalam kos tersebut. Mereka ini hanya akrab karena sama-sama ketika dalam waktu luang melakukan judi slot. Dan utang piutang tersebut juga berkaitan dengan digunakan untuk judi slot. Ya. Kejadian berlangsung pada tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 2 siang. Kemudian pelaku meninggalkan Sanggau dan saat ini pelaku sudah kami amankan kurang dari 24 jam sudah berada di Polres Sanggau. Proses penangkapan pelaku ini seperti apa di Kabupaten Landak? Setelah kami mendapatkan laporan bahwasanya terdapat pembunuhan, kami melakukan pelacakan posisi pelaku dan kami menemukan bahwasanya pelaku berada di Kabupaten Landak. Pada tanggal 1 sore kemarin langsung kami jemput dan pada tanggal 1 malam hari sudah kami amankan dan dibawa ke Polres Sanggau. Pelaku meninggalkan kos-kosan, ya, kemudian pulang ke kampung halamannya membawa motor korban. Dari motor korban tersebut dijual dengan harga 7.500.000, kemudian uang tersebut sebagian diberikan kepada neneknya, orang tuanya, adik-adiknya, dan sisanya digunakan untuk judi slot lagi. Saat ini barang bukti sudah kami amankan dan pelaku sudah kami amankan di Polres Sanggau beserta barang bukti. Di antaranya adalah pakaian korban, pakaian pelaku pada saat melakukan, motor, dan alat untuk membunuh.